Tanaman padi sekarang ini sudah usia 37 HST, dan inilah saudaraku hasil dari penyepraian kemarin dengan pemberian nutrisi dan insektisida untuk hama ulat penggulung daunnya dengan kombinasi dan nutrisi yang saya berikan selengkapnya ada di dalam video ini ya saudaraku. Di usia 37 HST ini saya akan memberikan dengan insektisida untuk hama sundepnya. Terus simak ya saudaraku semua setelah video berikut ini. Bagaimanapun pemberian nutrisi dan fungisida yang kita berikan itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman kita, entah itu melalui tabur ataupun sistem spray. Saudaraku semua, jika ingin mengharapkan tanaman padi kita itu sehat, tumbuh baik, maka kita harus jeli melihat perkembangan tanaman kita. Kita harus memberikan nutrisi yang tepat dengan kombinasi pestisida dengan apa yang diperlukan, entah itu lewat tabur maupun sistem spray. Sebaiknya kita berikan dengan tepat waktu, tepat guna maupun tepat sasarannya. Dan jangan lupa ya saudaraku, setelah kita berusaha, kita berdoa, karena apa yang kita upayakan itu tidak luput dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita itu berusaha semampunya, semaksimal mungkin, karena hanya Tuhan yang memutuskan hasilnya. Yang penting kita itu usaha dan merawat, karena bentuk merawat dan menjaga itu juga sebagai bentuk kita rasa bersyukur, rasa berterima kasih dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti inilah upaya saya untuk merawat perkembangan padinya, dan sekarang dengan kombinasi nutrisi yang saya berikan kemarin, apa tujuan saya untuk memperkembangkan anakannya dan mencetak anakannya yang menjadi produktif. Sekarang anakan padi sudah berkembang tinggi, anakannya pun sudah hampir sama dengan indukannya, walaupun kurang sedikit. Batang juga sudah mulai besar untuk anakannya, sudah ada perubahan dengan apa yang saya upayakan, bertujuan untuk perkembangan anakan padi yang produktif. Langsung saja saudaraku, dengan pemberian insektisida untuk hama sundepnya, kita langsung saja apa yang saya berikan. Terus simak, jangan sampai ketinggalan video selengkapnya, biar kita tidak gagal paham dalam pemberian nutrisi maupun pestisida. Di penyepraian kali ini saya memberikan 2 insektisida dan nutrisi. Untuk insektisida atau obat sundepnya saya menggunakan racun kontak dan sistemik, karena racun kontak dan sistemik ini dengan cara 2 kerja, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi hama yang terkena langsung akan segera tertangani, dan bagi yang belum, hama yang ada dalam batang tanaman akan terkena secara sistemik. Karena sistem sistemik, dia itu akan bertahan dalam jaringan tanaman untuk beberapa hari. Jadi hama yang tidak terkena langsung, dia yang sembunyi di dalam batang tanaman, di saat dia itu keluar makan ataupun dia itu di luar, dia akan terkena racun secara sistemik. Itu saudaraku. Obat suntik yang saya berikan adalah dengan merek Prevaton dengan bahan aktif clotraniliprol dari FMC. Saya menggunakan insektisida ini sudah cukup sering untuk antisipasi atau pengendalian hama sundepnya. Insektisida Prevaton ini cukup terjangkau harganya,
dan efisien menurut saya. Selama ini saya menggunakan insektisida Privaton ini dengan dosis 15 ml per 16 liter air. Saudaraku, untuk insektisida kedua saya juga akan menambah lagi dengan bahan aktif metomil, yaitu dengan merek Dagang Dangke. Saudaraku, saya tidak sering lupa untuk mengingatkan bila telah melakukan penuangan pestisida maupun nutrisi, alangkah baiknya kita selalu mengaduknya dahulu agar pestisida yang kita berikan itu benar-benar larut dan tercampur dengan air. Bila kita itu salah pengaplikasiannya dengan nutrisi ataupun pestisida yang lain, tidak akan terjadi penggumpalan yang mengakibatkan tanaman kita itu rusak, ataupun tangki yang kita gunakan itu tidak akan mudah rusak. Inilah insektisida yang kedua, yaitu Dangke dengan bahan aktif metomil. Saya menggunakan bahan aktif metomil ini bertujuan untuk telur kupu-kupu putih, ataupun istilah lainnya itu kaper, karena hama kaper dan telur putih itu akan meninggalkan telur, dan bila telur itu menetas akan menjadi larva itu akan masuk dalam batang tanaman padi kita. Itulah yang menyebabkan padi kita terkena sundep. Bila sudah keluar malai kita, padi kita itu akan menjadi putih hampa. Inilah waktu antisipasi pengendalian hama sundep itu, biar tidak terjadi tanaman padi kita itu hampa saat keluar malai, dan menjadikan panenan yang bagus dan maksimal. Saudaraku semua, saya melakukan pemberian insektisida maupun nutrisi itu secara sendiri-sendiri. Pestisida saya sendirikan dalam pengadukan. Setelah saya aduk, saya tuangkan dalam tangki. Bahan aktif metomil ini serangannya juga sangat luas, saudaraku. Bisa untuk hama ulat maupun untuk hama putih, kupu putih itu pun sendiri. Tetapi saya itu bertujuan untuk membelungkerkan telur, istilah Jawanya telurnya itu kopior, saudaraku. Jadi telur tidak akan menetas dan tidak akan mengeluarkan larva yang mengganggu batang tanaman padi kita. Dengan kombinasi dua bahan aktif ini, untuk hama sundepnya saya sudah sering menggunakan, saudaraku. Alhamdulillah amat saya rekomendasikan untuk pengendalian hama sundepnya dan kupu-kupu putihnya. Mungkin saudaraku juga mengalami hal sama, bisa bermanfaat. Selain saya menggunakan insektisida, saya masih menggunakan pupuk daun dengan KNO 3 putih, karena di dalam KNO 3 putih ada unsur makronya, yaitu nitrogen dan kalium. Di dalam KNO 3 putih kaliumnya cukup tinggi. Saya menggunakan KNO 3 putih kristal ini dengan dosis 3 sendok yang ukuran 12,5 gram, saudaraku. Jika ingin memberikan nutrisi KNO 3 kristal ini, lihatlah tanaman saudaraku seperti apa. Jangan terlalu banyak, 3-4 sendok saja, saudaraku. Itu menurut pengalaman saya selama ini. Unsur kalium di masa seperti ini atau masa-masa akhir vegetatif atau
akan menjelang masa generatif akan sangat berguna untuk membentuk tekstur batang tanaman. Saya juga menambah zat pengatur tumbuh dari atonik dengan dosis 15 ml per 16 liter air. Atonik ini mengandung jenis natrium-natrium. Meskipun jenis-jenis seperti ini tidak banyak dibutuhkan tanaman, bila mana unsur makro, mikro, dan jenis zat pengatur tumbuh seperti dalam kandungan di atonik ini, tentunya pertumbuhan tanaman akan normal dan cepat, juga pasti sehat. Setelah penuangan, kita aduk kembali di dalam ember sebelum kita masukkan ke dalam tangki sprayer agar larutan tercampur merata dengan air. Baru kita masukkan ke dalam tangki sprayer, saudaraku. Setelah semua pestisida dan nutrisi sudah dimasukkan ke dalam tangki, aduk kembali agar tercampur merata. Saya akan melakukan penyepraian selalu dari pinggir dahulu, saudaraku. Setelah semua sisi pinggir tanaman selesai, saya lanjut jalan ke tengah. Inilah metode saya untuk antisipasi pengendalian sundep. Semoga yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk video kali ini sekian dulu dan terima kasih. Bagi saudaraku yang sudah subscribe, like, dan komennya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sejahtera.